Salam sehat, salam berkat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama dengan saya, Coki Sitohang. Senang banget saya bisa ketemu lagi sama pemirsa. Pemirsa, kembali kami mengingatkan risiko terjadinya hipertensi umumnya akan mulai meningkat seiring dengan menuanya usia. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan peredaran darah sedini mungkin di usia berapapun kita saat ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Parno yang berdomisili di Jambi. Beliau mulai memiliki darah tinggi saat usianya menginjak 40 tahun. Sekarang usia beliau 61 tahun. Pak Parno mengaku khawatir terkena stroke kalau tekanan darahnya tidak kunjung terkendali. Tapi beruntung sekali, beliau mengambil satu langkah yang efektif, efisien, dan strategis. Apa yang dilakukannya dalam menjaga kesehatan? Mari kita tanya. Halo Pak Parno di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Salam sehat buat kita semua. Di sini ada Mas Nurman Saputra dan juga Mas Boy Abidin. Silahkan disapa. Halo Mas Coki dan pemirsa di rumah harus selalu sehat, termasuk Pak Parno yang ada di Jambi. Saya Bang Joki, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan Anda ya. Bagaimana Bapak membiasakan diri dari usia muda, berusaha untuk jaga kesehatan, tapi ternyata Bapak sempat punya hipertensi ya Pak. Kapan pertama kali Bapak mengetahui bahwa di tubuh Bapak itu ada yang nggak normal dari sisi tensi darah? Diketahui itu sebenarnya dari umur 35 itu sudah ada indikasi tensi itu tinggi, Mas. Di usia 40 itu semakin nggak nyaman saja, kepala merasa pusing, kemudian kayak goyang gitu. Kita periksa ke dokter, terus kemudian disarankan dokter untuk mengkonsumsi obat. Gangguan-gangguan seperti apa lagi yang Bapak alami di tubuh? Kita dalam pikiran ini kita mau cerita, tapi sebelum diceritakan itu sudah lupa jadinya gitu. Memori yang terbatas gitu ya Pak ya, baru mau menyampaikan informasi, ingatan atau perasaan, sudah ngeblank gitu istilahnya. Kalau sudah tidur, misalnya jam 22 nih tidur, nah, kemudian nanti terbangun, nah, itu nanti nggak bisa tidur lagi sampai subuh, sampai siang. Jadi sangat menderita sekali kalau orang-orang itu. Apa yang Bapak takutkan dari kata hipertensi? Saya punya tetangga tetapi sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir 15 tahun menderita stroke karena tensinya waktu itu 220 per 120 waktu itu. Langsung stroke sampai 15 tahun waktunya. Itu yang saya paling takut seperti itu. Dari kejadian ini Pak, apa yang Bapak upayakan bagi kesehatan Bapak sendiri supaya maksimal di usia 66 tahun? Mengobati itu jauh lebih mahal biayanya daripada kita mencegah. Pola makan kita tetap dijaga, kemudian juga pergerakan kita harus kita batasi, tidak usah kita ngikutin nafsu kita gitu. Setelah ada teknologi yang terbaru ini, alhamdulillah saya merasa lega gitu. Tenang sekali ya. Bapak adalah seorang pengguna teknologi laser ya, Pak Parno? Iya. Sejak kapan Bapak menggunakan teknologi laser dan apa yang Bapak rasakan di tubuh secara langsung? Saya menggunakan mulai November 2020. Kemudian manfaat yang saya rasakan, saya bisa memperbaiki kualitas tidur. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan teknologi ini. Untuk datanya bagaimana? Apakah Bapak rutin memeriksakan tensi, kemudian gula darah, atau kolesterol? Bagaimana angka-angkanya setelah diperiksa? Kalau kolesterol untuk gula darah masih tetap normal. Oh, syukurlah. Untuk tensi, sekarang berkisar 140 per 90, 130 per 80, seperti itu sekarang. Kemudian untuk dosis obat yang saya minum, dulunya kan 20 mili. Sekarang saya minum yang 10 mili itu pun tidak rutin, paling 2 hari sekali gitu. Sesuai anjuran dokter ya Pak ya? Iya, iya. Wah, mantap. Ada beberapa poin penting yang bisa ditangkap di situ. Pertama adalah penyakit hipertensi ini bisa mengena pada usia muda.
Nah, kemudian poin kedua adalah hipertensi ini sangat mengganggu aktivitas. Ada gangguan di sirkulasi darah di otak. Artinya otak tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, suplai makanan cukup karena aliran darahnya tidak lancar. Itu menyebabkan maka waktu beraktivitas ini tidak bisa maksimal aktivitasnya dan ini sangat mengganggu apalagi di usia reproduktif. Belum lagi yang ditakutkan adalah kalau kemudian terjadi komplikasi di mana tekanan darah tidak terkendali. Dan poin yang pentingnya lagi adalah Bapak kemudian sadar dan menggunakan teknologi. Betul. Nah, ya jadi mulai merubah pola hidupnya, kemudian menerapkan pola hidup sehat ya dengan mengatur pola makannya, aktivitas olahraganya, faktor stresnya. Kemudian dia dibantu dengan teknologi di mana teknologi ini membuat kualitas darah dan darah Pak Parno menjadi baik dan kelihatan bahwa memang banyak perubahan yang dirasakan oleh Pak Parno di usia yang sudah 66 tahun. Hebat Pak Parno. Betul. Pemirsa di rumah harus tahu, hipertensi ini dia tidak ujuk-ujuk langsung datang. Penyebabnya banyak. Yang pertama, pola hidup yang tidak begitu baik. Artinya olahraganya kurang, makan tidak dijaga, atau juga bisa karena faktor keturunan. Kalau faktor keturunan kan tidak bisa kita ubah ya. Nah, ada juga yang karena kebiasaan yang buruk. Misalkan istirahatnya kurang, karena kan tidur yang baik itu akan menjaga stabilitas dari tekanan darah kita. Pak Parno sudah mengubah semuanya nih. Dan Pak Parno sadar bahwa kesemuanya ini memang sudah dilakukan tapi mungkin masih kurang. Nah, bagaimana cara kita melengkapinya? Kita bisa lengkapi dengan teknologi, yaitu teknologi laser khusus untuk dada dan pembuluh darah. Pemirsa, kapan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tensi Anda dan juga untuk mengatasi masalah kolesterol yang tinggi atau bahkan gula darah yang tinggi? Ini saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Tetap bersama kami untuk mendengar keutuhan cerita dari Pak Parno bersama dengan dua praktisi kesehatan kami. Go Healthy segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Go Healthy kali ini membahas mengenai masalah hipertensi. Lagi-lagi soal hipertensi pemirsa. Tapi memang ini suatu penyakit yang secara sadar atau tidak sadar Anda memeliharanya. Anda berusaha untuk memikirkan tapi sebenarnya Anda abai, Anda cuek-cuek saja. Kita belajar dari Pak Parno yang tinggal di Jambi, narasumber kami yang tersambung lewat daring. Usia beliau 66 tahun, diketahui ada hipertensi dari sejak umur 35 tahun. Di usia 40 manifestasinya mulai berasa. Mulai ada banyak kegiatan yang terganggu termasuk soal produktivitasnya. Tetapi 2 tahun terakhir ini Pak Parno telah menggunakan teknologi laser. Mari kita tanya kembali, Pak, apa hasilnya setelah Bapak menggunakan secara konsisten dan rutin teknologi laser ini dibarengi dengan pola hidup Bapak yang berubah? Tolong ceritakan kembali, Pak. Setelah saya memakai itu, saya bisa merasakan bahwa tubuh saya ini semakin oke aja sekarang ini. Mau apapun saya nggak takut-takut lagi. Bapak merasa lebih bugar? Badan merasa lebih bugar. Karena saya berkeinginan di usia senja ini saya masih akan cukup produktif dan aktif gitu kan. Pola tidur saya itu memang benar-benar nyaman, tidak gelisah, kemudian tidak ada kekhawatiran apa-apa. Baik Pak, bagus sekali saya senang dengarnya. Dan di rumah apakah istri anak-anak juga ikut menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya? Anak Mas, kemudian istri juga pakai. Istri kemarin diperiksa dokter ada indikasi kena sakit tiroid. Ternyata dia juga punya masalah tidur, kalau tidur tidak bisa nyenyak. Nah, setelah bergantian dengan saya memakai teknologi laser tadi, sekarang juga nggak ada keluhan tuh, tidurnya juga nyenyak kalau malam saya perhatikan. Jadi kalau kita bicara mengenai tidur, memang tidur ini kan suatu kondisi yang atau suatu hal yang perlu sekali kita lakukan ya. Jadi dalam 24 jam kita kita diberi waktu 1 hari 24 jam itu paling tidak 6 sampai 8 jam kita harus istirahat, harus tidur. Dan tidak cukup dalam jumlahnya saja, tapi juga harus dengan kualitas yang baik. Nah, tidur yang cukup atau tidur baik itu banyak faktor yang bisa membuat kita tidurnya nyenyak ya. Pertama kalau kita bicara dulu mengenai tekanan darah dulu deh. Ya, tekanan darah yang tinggi ini kan membuat pembuluh darah itu di daerah perifer terutama itu akan lebih nyempit ya, lebih mengecil ya, lebih kaku, lebih rigid sehingga
jantung harus memompa lebih kuat lagi. Makanya tekanan darahnya kemudian naik. Untuk mengendalikan tekanan darah itu, maka dia harus menerapkan pola hidup sehat. Hati-hati, kalau tidak terkendali tekanan darahnya, maka akan bisa jadi komplikasi. Untungnya Pak Parno bisa mengendalikan tekanan darah itu ya dengan menerapkan pola hidup sehat, dibantu dengan obat-obatan dokter, dan juga dibantu dengan teknologi laser tadi. Kalau kita bicara pembuluh darah, kita bicara ada namanya nitric oxide. Nitric oxide itu adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita ya, dan jumlahnya ini akan berkurang. Nah, ini dengan teknologi laser kadar nitric oxide yang menurun ini akan ditingkatkan kembali. Wow. Efek dari nitric oxide yang meningkat ini akan membuat pembuluh darah menjadi elastis, pembuluh darah menjadi lebih lentur ya. Jadi seperti tadi katakan Pak Parno tadi ya, dengan ini tekanan darahnya bisa terkendali. Harapannya tidak terjadi komplikasi ya. Jadi kita mencegah tidak terjadi komplikasi, dan kemudian tadi dampaknya tidurnya menjadi lebih enak. Oke. Ya, walaupun nanti teknologi laser ini juga bisa menghasilkan zat yang disebut dengan melatonin yang membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Orang-orang dengan tekanan darah tinggi ya, beruntung untuk Pak Parno, gula darahnya masih normal, kolesterolnya masih normal. Tapi banyak orang yang kemudian berteman nih, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini menyebabkan darah menjadi kental. Darah yang kental ini akan menyebabkan darah menjadi menyempit, akan terjadi sumbatan di sana. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan darah-darah yang kental itu yang saling berdekatan itu supaya tidak saling menempel begitu, ya, sehingga terurai. Kadar kolesterolnya bisa terkendali, kadar gula darah bisa terkendali, tekanan darah bisa terkendali. Jadi semuanya ini berlaku secara sinergis ya. Pola hidup sehatnya, obat-obat yang diberikan dokter, kemudian dibantu dengan teknologi laser. Kolesterol ini dan gula darah ini memang dibutuhkan bagi tubuh kita. Fungsinya adalah untuk kelangsungan energi dan kelangsungan hidup dari sel-sel tubuh kita. Teknologi laser sendiri ini bisa membantu untuk meningkatkan fungsi dari kualitas dari sel tubuh kita. Sehingga sel tubuh kita ini mampu memproduksi energi dengan cara membakar yang namanya gula darah, lemak darah, dan dibakar berubah menjadi energi sehingga energi kita meningkat. Kadar gula darah dan lemak darah juga ikut terkendali. Nah, teknologi laser ini selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita, juga bisa meningkatkan yang namanya regenerasi sel. Nah, selain itu tadi kan Pak Parno juga bilang bahwa saya lebih berenergi, saya lebih bugar, dan saya bisa berolahraga dengan baik. Karena olahraga ini penting loh Mas Coki dan pemirsa di rumah. Karena apa? Olahraga ini dia yang pertama untuk menstabilkan tekanan darah kita. Selain itu membuat tubuh kita lebih bugar. Dan yang selanjutnya adalah menjaga agar volume otot kita itu lebih terjaga lagi. Artinya tidak terjadi penyusutan. Karena otot adalah salah satu organ di tubuh kita yang paling banyak membakar yang namanya lemak darah, gula darah untuk dijadikan energi. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga volume otot kita agar kita tetap menjaga kualitas darah kita tetap lebih terjaga lagi. Otot ini harus dilatih dengan cara olahraga yang pertama. Kemudian selain latihan kita juga harus memperhatikan nutrisinya. Dan kemudian kita bisa tambahkan teknologi yang namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation yang fungsinya memang khusus untuk syaraf dan otot kita. Ini saatnya kita memanfaatkan kehadiran teknologi laser, bahkan sinerginya manfaat daripada teknologi laser dengan teknologi NMES yang barusan sempat dibocorkan rahasia sedikit oleh Mas Nurman. Bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Bagaimana bisa memanfaatkannya? Pemirsa bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, berkomunikasilah dengan kami, dan sekali lagi jika Anda mengalami hipertensi, ada gula darah yang tinggi, ada nilai kolesterol yang sulit dikendalikan, maka pola hidup yang berubah adalah sebuah keniscayaan, ikhtiar yang baik, dan perlu dilengkapi dengan kehadiran teknologi laser. Go Healthy segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, sejak kena hipertensi di usia 35 tahun dan kemudian manifestasinya mulai terasa di usia 40 tahunan, Pak Parno yang adalah mantan ASN ini merasa bahwa pola hidupnya harus diubah. Beruntung ada kesadaran itu, beruntung ada ikhtiar dan upaya terbaik, bahkan di usia senjanya beliau sekarang, yaitu 66 tahun, beliau memilih untuk menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan tensi tingginya. Dan akibatnya adalah sampai hari ini tensinya menjadi terkendali dan juga ada beberapa manfaat lain yang beliau rasakan. Kualitas tidurnya terjaga, bangun tidur badannya terasa lebih bugar dan berenergi. Dan itu yang membuat Pak Parno tetap semangat bekerja di ladang.
meskipun sudah purna tugas pada pengabdian ke bangsa dan negara. Bapak juga menyadari bahwa teknologi laser bermanfaat buat diri Bapak. Kami dengar juga anak Bapak sudah Bapak sarankan untuk menggunakan teknologi laser ya. Apakah ada keluhan kesehatan tertentu, Pak? Tensinya tinggi, masa umur 40, tensinya kemarin bisa mencapai 200 lebih. Di angka 220 per 100, Waduh. 120. Agak terkaget-kaget di usia 40 anaknya tensinya Iya. sangat tinggi, Iya. sangat tinggi. Ini 200. hati-hati. Tekanan darah yang tidak terkendali, tekanan darah yang sangat tinggi ini berisiko untuk terjadi masalah pada kesehatan adalah komplikasinya. Ya, kalau itu kemudian pecah pembuluh darah di otak akan terjadi stroke. Ya, kemudian kalau ada gangguan di jantung akan jadi serangan jantung. Kemudian kalau ada gangguan di ginjal akan jadi masalah gagal ginjal. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Jadi betul-betul ya pemirsa harus hati-hati dengan tekanan darah. Pencegahan ini bisa dilakukan dari awal. Ya, jadi sekali lagi untuk penyakit hipertensi, khususnya hipertensi sesuatu yang bisa terdeteksi. Kemudian kalau kita tahu tensinya memang tinggi, kita harus kendalikan. Jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Jadi tekanan darah terkendali, komplikasinya kita bisa hindari. Betul. Nah, untuk itu maka itu harus dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, obat-obat yang digunakan, nah kemudian ini bisa dibantu dengan teknologi. Harapannya teknologi ini akan mengoptimalkan lagi upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah. Teknologi laser ini punya 3 warna, ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda, masing-masing punya manfaat atau peran yang berbeda-beda. Tapi tiga-tiganya disinergikan untuk menjaga, meningkatkan kualitas darah kita. Yang laser merah ini dia akan meningkatkan kualitas darah kita. Kualitas darah kita ini diharapkan akan lebih baik, ya, tidak mengental, tidak saling menggumpal, sehingga alirannya akan menjadi lebih lancar. Kemudian yang sinar biru, nah ini sinar biru ini khusus untuk meningkatkan kadar nitric oxide yang membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, lebih lentur. Nah, kemudian ditambah yang sinar kuning. Nah, sinar kuning ini disebut dengan happy light. Dia akan meningkatkan kadar melatonin. Tadi ya seperti diceritakan oleh Pak Parno, kualitas tidurnya menjadi lebih baik, ya, lebih enak, lebih berkualitas, ya, yang biasanya cuma tidur harus terbangun di tengah malam dan segala macam, ini sekarang dia sudah bisa menikmati, merasakan tidur yang lebih berkualitas. Di mana tidur berkualitas ini sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita, metabolisme tubuh pada saat tidur, ya, itu akan kemudian berjalan dengan baik, ya, regenerasi sel berjalan dengan baik. Teknologi laser ini juga tadi kan sempat dibicarakan sama Pak Parno bahwa beliau ini menderita artinya sering lupa gitu ya kan. Ini berkaitan erat dengan fungsi kognitif dan ingatan kita. Nah, penting sekali kita untuk menjaga aliran darah ke bagian kepala ini tetap lancar. Ini bisa kita bantu dengan teknologi laser yang bisa langsung ke bagian hidung dan ke bagian telinga. Tadi dikatakan Mas Nurman ada untuk daerah kepala, ya, ada yang dikembalikan ke hidung, ada kemudian di telinga. Nah, kemudian ini bisa juga untuk daerah-daerah lain yang memang memerlukan sirkulasi darah yang lebih baik lagi. Ya, misalnya daerah persendian yang suka pegel-pegel, ngilu-ngilu. Nah, itu bisa didekatkan, ditempelkan teknologi laser tersebut. Harapannya sirkulasi darah menjadi lebih lancar, ya, kemudian regenerasi menjadi lebih baik, dan kemudian tadi rasa nyerinya itu akan bisa teratasi. Kita penting untuk menjaga kualitas otot dan volume otot kita untuk menjaga kestabilan dari gula darah dan lemak di dalam darah kita. Nah, salah satunya adalah kita harus tetap latihan. Artinya olahraga ini penting sekali. Nah, kemudian kita perhatikan nutrisinya. Nutrisinya itu dari protein, sumber lemak yang baik, kemudian karbohidratnya juga. Dan selain itu kita bisa manfaatkan teknologi yang ada. Nah, kita bisa manfaatkan teknologi yang namanya teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi NMS ini ketika kita nyalakan dan kita tempelkan di bagian-bagian tertentu di tubuh kita, teknologi NMS ini dia akan menstimulus kontraksi otot kita. Sehingga otot yang berkontraksi ini bisa menjaga volumenya agar tidak terjadi penyusutan. Nah, selain itu pada orang-orang yang masih produktif nih, misalkan seperti kita nih yang ada di studio ini, kita kan masih produktif nih, olahraga masih cukup. Kadang-kadang kurang begitu maksimal, makanya kita manfaatkan teknologi NMS untuk memaksimalkan latihan fisik kita dan menjaga kualitas otot kita tetap baik. Pak Parno dan juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, kami ingin menampilkan sebuah cerita singkat dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya menjadi terbantu. Mari kita simak sebentar. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang
umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Terima kasih Pak Parno, terima kasih untuk semangatnya, antusiasme yang terus ditularkan kepada banyak orang. Dan juga terima kasih Mas Boy Abidin, Sama-sama Bang Yogi. Mas Nurmas Saputra, Terima kasih salam sehat juga. buat kita semua. Pemirsa, mengetahui pentingnya hidup Anda, hidup saya bagi lingkungan sekitar. Bagaimana ketika kita dalam keadaan bugar dan sehat dapat berdampak positif bagi lingkungan. Maka sudah saatnya kita memilih gaya hidup sehat. Lakukan pola hidup sehat secara konsisten dan tambahkan teknologi laser ke dalam kehidupan kita untuk mengendalikan tensi darah, gula darah, bahkan kolesterol. Bagaimana caranya untuk mendapatkan teknologi laser dan juga merasakan manfaatnya? Mari kita simak perbincangan berikut ini. Nah, Mas Panji dan juga pemirsa, jadi Pak Parno tadi itu merasa kesehatan menjadi penting ketika melihat sekitarnya sudah banyak yang terkena stroke. Dia sendiri ada hipertensi, aduh aku takut nanti kalau aku kena stroke juga. Padahal udah tahu dari usia 40 loh. Lebih baik kita tahu, kita sadar, kita mencegah, daripada kita sakit baru tahu. Ya, setuju kalau Ya soal kan? itu. Jangan sampai dong stroke, baru tahu ada hipertensi, Ya, baru tahu ada ya, diabetes, kolesterolnya ternyata tinggi. Lebih baik seperti kita contoh Pak Parno nih, ya kan? Kita udah tahu kondisi kesehatannya ada masalah, tapi kita lakukan berbagai macam upaya untuk menjaga supaya jangan sampai terkena komplikasi. Tapi satu hal yang perlu kita contoh adalah bagaimana Pak Parno mengusahakan kesehatannya, ya kan? Betul. Termasuk menggunakan teknologi laser di dalamnya. Nah, kalau ingat teknologi laser nih Mbak Tantri, pemirsa, selalu ingat dokter laser ya dari Go Mall. Supaya kita bisa mendapatkan layanan yang terbaik Iya. untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga, bener nggak? Nah, bicara soal keluarga, karena Pak Parno akhirnya mengajak istrinya juga untuk Nah. punya gaya hidup sehat. Jadi tadi cerita juga bahwa dalam satu rumah akhirnya semuanya pakai. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan dokter laser ini, satu hari kan cukup 2 kali. Iya. Yang artinya kalau kita udah punya satu dokter laser di rumah, kita bisa bergantian dong dengan anggota keluarga yang lain. Pasangan kita, ke orang tua, kalau mau ke tetangga juga boleh. Tapi kan kalau kemudian ada aksesorisnya kan cuma di malam hari kan Mas Panji. Betul. Yang indera nasal itu loh yang di hidung. Nah, itu bisa kita dapatkan gratis loh. Kalau misalnya menghubungi sekarang nih pemirsa. Jadi intranasal itu digunakannya di rongga hidung kita. Dia untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Udah muncul tuh di layar indera nasalnya. Jadi bisa dilihat kayak apa sih sebetulnya Betul. bentuknya. Nah, ada lagi nih aksesoris tambahan yaitu laser pad. Mana? Ini opsional. Bisa kita tambahkan jika kita butuh. Itu fungsinya tuh untuk membantu mengurangi nyeri, peradangan, terus kemudian membantu melancarkan aliran darah, regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Itu kalau segitu banyak yang pakai, itu nanti kalau rusak gimana Mas Panji? After sales-nya gimana? Tenang saja Mbak Tantri. Tinggal bawa ke service center kita aja Mbak Tantri. Karena kan kalau sudah memiliki dokter laser, ada garansi suku cadangnya sampai 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Nomor telepon mana sih yang bisa dihubungi? Kan pengen cepet-cepet telepon ini. Nah, jadi kita kalau misalnya ingin tahu informasi lebih lengkap mengenai dokter laser, tinggal WhatsApp aja ke nomor ini atau kita bisa telepon nih supaya kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Bagaimana caranya si dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ayo dong pemirsa, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Yuk kita sehat bareng-bareng yuk supaya bisa lebih bugar lagi dalam